Resesi merupakan siklus ekonomi yang selalu terjadi. Masih segar dalam ingatan berbagai negara termasuk Indonesia, bahkan Jerman masuk ke dalam jurang resesi pada tahun 2020 karena pandemi COVID-19. Resesi sebelumnya juga terjadi di tahun 2008, di mana housing bubble di Amerika Serikat mengakibatkan perusahaan investasi terbesar di dunia, Lehman Brothers, bangkrut. Asia Tenggara sendiri pernah mengalami keterpurukan ekonomi yang dimulai dari Thailand dan merembet ke Indonesia pada tahun 1997 sampai dengan 1999. Dan saat ini dunia juga tengah waspada. Hal ini dipicu dengan adanya perang antara Rusia dan Ukraina hingga pengetatan kebijakan moneter oleh Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed yang membuat jurang resesi semakin nyata. Resesi ekonomi terjadi saat suatu negara mengalami penurunan angka produk domestik bruto selama lebih dari 2 kuartal dalam setahun, mengakibatkan pertumbuhan ekonomi negatif. Resesi dapat menyebabkan penurunan profit perusahaan, peningkatan pengangguran, melemahnya daya beli masyarakat, dan bahkan kebangkrutan ekonomi. Facing these overlapping crises, a pressing danger for the developing world is that the sharp slowdown in global growth deepens into global recession, as the World Bank discussed in a September report. Bank Dunia telah memproyeksikan banyak negara akan jatuh ke jurang resesi pada tahun 2023 karena suku bunga acuan bank sentral di sejumlah negara semakin tinggi. Bank sentral di sejumlah negara memang terus-menerus menaikkan suku bunga acuan demi meredam lonjakan inflasi. Kenaikan suku bunga acuan akan menghambat proses pemulihan ekonomi global. Maka dari itu, Bank Dunia memprediksi ekonomi dunia melambat menjadi 0,5% pada 2023 mendatang. Situasi tersebut diyakini akan sangat mengganggu emerging markets dan negara berkembang. Sebelumnya, IMF juga memberikan ramalan buruk soal ekonomi global. IMF dalam outlook terbarunya pada Juli 2022 menyebutkan dunia semakin mendekati jurang resesi. IMF bahkan merevisi ke bawah pertumbuhan ekonomi dunia 0,4 poin menjadi 3,2% pada tahun 2022 ini dan 2,9% di 2023. ADB juga turut menurunkan proyeksinya untuk negara berkembang di Asia. Dalam laporan terbarunya, ADB menurunkan proyeksi pertumbuhan dari 5,2% menjadi 4,3% pada 2022. Dan 4,9% pada 2023 setelah sebelumnya diprediksi berada di 5,3%. Ancaman resesi semakin sulit dihindari. Dalam laporan Global Economic Prospect June 2022, Bank Dunia menjelaskan tekanan inflasi yang begitu tinggi di banyak negara tak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Di Amerika Serikat misalnya, inflasi mencapai 8,3% pada Agustus 2022, di atas ekspektasi pasar yang memperkirakan penurunan inflasi hingga ke level 8,1%. Sedangkan di Eropa, inflasi tembus 9,1% pada Agustus 2022, tertinggi sepanjang sejarah. Lonjakan inflasi di Eropa terjadi karena harga energi melonjak 38,3% pada Agustus 2022. Sementara di Indonesia, inflasi pada periode September mencapai 1,17% secara bulanan, menjadi yang tertinggi sejak 2014 terakhir. Dengan demikian, inflasi secara tahunan menembus 5,95%. Secara lebih rinci, inflasi yang melonjak ini didorong oleh kenaikan harga BBM, antara lain Pertalite, Solar, dan Pertamax pada awal September lalu oleh pemerintah. Adapun inflasi yang super tinggi masih terus menghantui sejumlah negara di dunia. Keadaan ini sendiri disebabkan beberapa hal, yakni pemulihan ekonomi global pasca pandemi COVID-19. Dan juga perang yang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina.
Akibatnya, beberapa negara bahkan mencatatkan inflasi hingga di atas 100% secara tahunan. Selain resesi, Bank Dunia meminta negara-negara mewaspadai risiko stagflasi yang mungkin akan terjadi. Stagflasi adalah kondisi inflasi dan kontraksi yang terjadi secara bersamaan. Inflasi yang dimaksudkan melonjak dengan pertumbuhan ekonomi menurun dan meningkatnya angka pengangguran. Umumnya stagflasi terjadi saat resesi ekonomi. Presiden Bank Dunia David Malpass meyakini resiko resesi di Eropa meningkat sejalan dengan perlambatan ekonomi di China. Dalam laporan Bank Dunia yang bertajuk Poverty and Shared Prosperity, disebutkan aksi memerangi kemiskinan di dunia mengalami perlambatan sejak 2015 lalu. Bahkan ada 70 juta orang tambahan yang masuk ke dalam kategori kemiskinan ekstrim sebelum pandemi COVID-19 menyerang. Laporan tersebut menunjukkan penurunan 4% pendapatan rata-rata global, di mana hal ini merupakan penurunan pertama kalinya sejak 1990 silam. The developing world is facing an extremely challenging near-term outlook shaped by sharply higher food, fertilizer, and energy prices, rising interest rates and credit spreads, currency depreciation, and capital outflows. Under current policies, global energy production may take years to diversify away from Russia, prolonging the stagflation risk that was discussed in the World Bank's Global Economic Prospects Report from June 2022. Beberapa aspek utama yang menjadi tantangan negara berkembang, salah satunya Indonesia, antara lain harga pupuk dan harga energi yang meningkat tajam, kenaikan suku bunga acuan, utang yang melebar, depresiasi mata uang hingga arus keluar modal. Malpass mendesak negara-negara berkembang untuk mencari cara keluar dari inflasi, selain menaikkan suku bunga acuan seperti yang terjadi sekarang ini. Menurutnya, efisiensi fiskal dibutuhkan dengan target pengeluaran lebih banyak untuk orang miskin dan rentan. Dana pendidikan, kesehatan, dan adaptasi perubahan iklim dianggap sebagai prioritas untuk negara-negara tersebut. Langkah-langkah tersebut juga harus dibarengi dengan strategi untuk mengurangi tingkat utang yang membebani negara berkembang.